Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna tanah merah itu memiliki nama asli Raden Abdul Jalil. Namun, ternyata ia memiliki banyak nama sebutan. Setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Nama terakhir yakni Syekh Siti Jenar merupakan nama filosofis yang menggambarkan ajaran tentang sangkan paran. Dalam sangkan paran, manusia secara biologis hanya diciptakan dari tanah merah, dan selebihnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari misteri asal-usul Syekh Siti Jenar, ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa. Ini ajarannya tentang keakuan, awareness, al-aniyah, ingsun, pribadi. Syekh Siti Jenar pernah menjadi anggota Wali Songo atas rekomendasi dari Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar merupakan sosok fenomenal dalam sejarah keislaman di Indonesia hingga banyak diperdebatkan hingga saat ini. Ajaran tasawuf yang diyakini Syekh Siti Jenar ditentang oleh Wali Songo. Mati adalah hukuman yang dirasa paling tepat untuk beliau. Mari kita simak kisah selengkapnya. Suatu hari di Istana Argopuro, Giri, Gresik, para wali dan sejumlah tokoh penting menggelar sarasehan. Telah hadir Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, hingga Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Masing-masing hadirin bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal lainnya. Saat tiba giliran Syekh Lemah Abang, ia berucap dengan mantap, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Kata-kata itu membuat forum riuh seketika. Beberapa orang menduding Syekh Lemah Abang berdosa besar karena menyampaikan atau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Banyak pula yang menyebutnya keblinger atau jauh dalam makna tasawuf. Syekh Lemah Abang pun tetap tenang. Dengan kalem ia menjawab segala tudingan yang diarahkan kepada beliau. Biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Suasana kembali ramai. Beberapa wali memperingatkan bahwa pemikiran Syekh Siti Jenar itu bisa berdampak hukuman karena melenceng. Pandangan Syekh Siti Jenar dianggap mengancam proses tumbuh kembang Islam yang sedang subur-suburnya di Jawa selepas Majapahit itu. Apalagi Syekh Siti Jenar punya banyak murid dan pengikut, beberapa di antaranya cukup berpengaruh. Sosok sufi yang mematik kontroversi di kalangan Wali Songo dan kaum ulama serta tokoh-tokoh penting adalah Syekh Siti Jenar. Jejak Syekh Siti Jenar
secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir kepemimpinan Raden Patah 1475 sampai 1518 selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajarannya yang disebut bubuh atau ajaran Budi. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat merekam apa saja yang dipelajari, diyakini, dan dijalankan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Syekh Siti Jenar diyakini berasal dari Persia atau Iran, lahir sekitar 1408 Masehi. Ia berguru kepada ayahnya, Syed Salih, yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Konon, Jenar sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Diruntut dari silsilah para pengikutnya, yakni bahwa Syekh Siti Jenar keturunan langsung Nabi Muhammad selaku jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada usia 17 tahun, Jenar tiba di Kepulauan Nusantara, mengikuti ayahnya berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Jenar lalu diangkat sebagai mufti atau ulama yang berwenang menafsirkan kitab dan beberapa atau memberikan fatwa kepada umat oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yakni Sultan Iskandar Shah 1414 sampai 1424. Jejak Syekh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir kepemimpinan Raden Patah 1475 sampai 1518 selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting adalah peninggalan ajarannya yang disebut bubuh atau ajaran Budi. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat merekam apa saja yang dipelajari, diyakini, dan dijalankan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Syekh Siti Jenar diyakini berasal dari Persia atau Iran, lahir sekitar 1408 Masehi. Ia berguru kepada ayahnya, Syed Salih, yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Konon, setelah Sultan Iskandar Shah meninggal dunia, Syed Salih pindah ke Cirebon pada 1425 dan dipercaya sebagai penasihat agama kesultanan di sana, bersama Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Syed Salih wafat di Cirebon. Jenar pun ditunjuk sebagai penerusnya. Di Demak yang merupakan pusat ajaran Islam di tanah Jawa, Jenar berguru kepada sejumlah wali termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Jenar juga sempat berguru kepada petapa Hindu atau Buddha. Dari sinilah ia mulai mengenal konsep manunggaling Kawula Gusti. Kendati demikian, perlu untuk dipahami bahwa mistisisme dalam Islam yang dikenal sebagai tasawuf atau sufisme sudah muncul jauh sebelumnya. Beberapa mistiskus Islam sudah berperan dan memainkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia Islam. Bahkan ada yang muncul sejak abad pertama perkembangan Islam. Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar bermukim di Jepara, memimpin pondok pesantren. Suatu kali ketika Jenar sedang mengejar santri-santrinya di dalam masjid, tiba-tiba rombongan dari Demak, ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng atau Raden Mas Cokrojoyo, dan lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah dari Raden Patah atau Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam, tapi salam itu rupanya tidak didengar karena suasana yang ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang naik pitam
dan mendatangi Syekh Siti Jenar secara berkata keras. Wahai Jenar, yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengerjaanmu. Jangan kau teruskan mengejar murid-muridmu, bentak Sunan Bonang. Rupanya, kedatangan para ulama sekaligus politisi berpengaruh dari Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapat kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Jenar terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, bahwa diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid, sementara Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu ma'rifat dan hakikat. Digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengeroyok Jenar dengan melancarkan berbagai argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggaling atau bersatu, artinya seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan ciptaannya. Manunggaling kaulo Gusti, para wali menyanggah keyakinan Jenar itu. Allah adalah zat yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara. Wajib ada yang mustahil tidak adanya. Tandas Sunan Bonang. Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Imbuh Sunan Giri. Allah itu adalah sempurna atau dalang, memainkan wayang. Sambung Sunan Kalijaga. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama atau manusia. Nama Syekh Siti Jenar tetap bertahan dengan keyakinannya, tak usah kebanyakan teori, semu. Sesungguhnya ingsun atau saya inilah Allah, nyata ingsun yang sejati, balasnya. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidak sulit. Allah berada pada zat-zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri. Masih panjang paparan Jenar tentang konsep ketuhanan versinya oleh Wali Songo disebut musyrik karena menganggap diri sebagai Tuhan. Jenar sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa manusia dan ciptaan suatu saat akan bertemu dan bersatu. Dan forum diskusi itu pun beralih fungsi menjadi persidangan. Dengan suara bulat memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus diproses hukum, kemungkinan besar hukuman mati. Vonis mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali yang dipergelarkan di Cirebon. Benar dapat dipastikan kapan tepatnya nyawa Jenar dipungkasai, diperkisarkan atau diperkirakan antara tahun 1515 hingga 1517. Sosok Syekh Siti Jenar pasti memang masih menjadi misteri. Namun, berdasarkan penemuan jejak pemikirannya yang kemudian dirangkum oleh berbagai sumber berupa babat, serat, kitab, atau bentuk referensi lainnya, Jenar tidak pernah takut mati. Justru itulah yang diyakininya sebagai titik kesempurnaan manusia. Syukur jika saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya, apabila saya sudah lepas di alam kematian, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. Itulah mengenai kisah Syekh Siti Jenar secara ringkas.
yang menjadi kontroversi sampai detik ini. Banyak literatur yang menyebutkan pandangannya terkait Syekh Siti Jenar tersebut. Dari informasi sepenuhnya, kami kembalikan kepada pemirsa yang menyimak video ini. Yang jelas, kita harus mengetahui sejarah peradaban di Nusantara ini.